Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Kuncir Channel, berbagi tutorial seputar dunia otomotif. Di sini ada Repo X, ya, FY atau Repo injeksi. Datang ke bengkel Asep Kuncir dengan keluhan, ya, dengan keluhan mesin cepat panas. Nah, ini ya. Jadi sudah dibongkar, ya, sudah dibongkar. Sekedar berbagi saja untuk pengalaman para rekan-rekan subscriber dan para mekanik. Dibongkar langsung nih, tujuannya mempersingkat waktu, jangan sampai terlalu panjang ya. Tip sekedar informasi untuk rekan-rekan ya. Kenapa motor repo ini sering cepat panas? Di sini akan coba saya jelaskan satu persatu lubang-lubang yang ada di bagian mesin motor tersebut ya. Lubangnya lubang apa? Ya, lubang oli yang jelasnya ya. Di sini ada lubang-lubang oli ya yang kita telusuri. Tapi sebelum lari ke lubang-lubang oli ini, ada beberapa yang harus rekan-rekan tahu ya, yang harus teman-teman tahu, bahwasanya mesin cepat panas itu terdiri dari beberapa kendala. Kendala pertama ya, yang paling pertama dan yang paling utama sekali, yaitu dengan adanya penyumbatan di jalur oli ya. Itu kalau olinya nggak bisa jalan, berarti itu bisa jadi ada penyumbatan. Kalau nggak ada penyumbatan, bisa jadi di bagian pompa oli. Itu ya. Sebelum ngebahas ke bagian pompa oli, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua setelah oli tadi ya, yang kedua di bagian blok boring, setelah quarter, setelah lemar ya, itu terlalu press ya, dan tidak dibuat lapang, dan ya intinya gimana ya, harus dirayen. Nah itu ya. Tapi kalau misalnya dipakai langsung nggak dirayen lagi, itu positif panas mesin, dan lama kelamaan walaupun olinya bagus itu akan ngejam, lengket si piston dengan boring. Nah di situ ya yang kedua. Lari yang ketiga, posisi setelan klep kalau terlalu rapat itu akan mengakibatkan panasnya mesin juga ya. Selain berbunyi kasar ya, klep numbur ke piston, itu akan mengakibatkan kerapatan klep tadi menjadi panas mesin. Jadi tiga hal ini yang menjadi masalah panasnya mesin. Itu dengan istilah overhead ya, panas mesin overhead sehingga lengket di piston. Itu ya. Jadi kita nggak usah bahas masalah overheadan lah. Pokoknya intinya motor ini cepat panas ya. Jadi solusinya yang akan kita telusuri, yang pertama tadi sudah kelihatan ya. Pertama dibuka di bagian kop ya. Pertama di bagian kop ini, dibuka di bagian kop ini tidak nyembur ya. Di bagian kop ini tidak nyembur. Kita coba beralih ke situ. Ini posisi dipasang ya tadi ya. Waktu dibuka motor ini tadi, ini posisinya masih terpasang seperti ini ya. Ini masih terpasang seperti ini, hanya saja tutupnya ini kita buka. Jadi kita hidupkan motor tadi, di sini tidak keluar oli. Nah itu ya, jadi tidak ada semburan oli di sini. Jadi langsunglah bengkel Kuncir menyimpulkan tadi oli ini tidak lancar. Itu bukan berarti dari lemaran itu yang bermasalah atau klepnya yang bermasalah terlalu rapat, tidak. Begitu kita buka tadi sudah diambil kesimpulan bahwa di sini memang tidak keluar ya. Ini untuk repo tempat keluar oli dari pompa oli yang ada di samping kanan sini ya.
Jadi setelah dibuka kop ini tadi kita hidupkan, tidak nyembur di sini, langsunglah disimpulkan oleh Asep Kuncir bahwa olinya tidak naik. Nah, setelah itu baru kita buka di sini ya. Kita buka satu persatu kalau ada penyumbatan di bagian sini. Nah, ini sudah dibuka tadi ya. Di bagian sini. Nah, ini adalah lubang oli untuk masuk. Nah, dari sini ya. Nah, masuknya oli ini dari sini. Dari sini mana tadi ya? Nah, dari bawah nih ya. Nah, dari bawah nih masuk, keluarnya ke sini. Nah, setelah keluar ke sini, kita lihat lagi di sini. Nah, ini harus diingat teman-teman kalau waktu mau lemar atau ganti klep atau servis bagian blok ya. Ini harus diperhatikan secara cermat bahwasanya di sini ada lubang oli untuk menyembur ke klep. Nah, kita perhatikan sini ya. Di sini ada lubang. Nah, ini ya. Nah, ini ada lubang nih. Nah, ini ada lubang. Ini lubang penyemburan oli nih, teman-temannya. Ini lubang penyemburan oli untuk menuju ke klep. Nah, menuju ke sini. Jadi semburan ini tadi larinya ke sini, basah ke klep. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu kesimpulannya tadi. Jadi kesimpulan motor ini cepat panas karena olinya kurang lancar. Nah, di situ ya. Nah, ini. Jadi di sini tadi ini lancar ya. Di sini tidak lancar, kita buka deksel, tidak juga keluar dari blok, kita buka bloknya, tidak juga keluar dari sini. Nah, ini lubang penyemburan oli ya. Nah, ini sudah pembagian nih dari sini. Di sini ada satu, sudah tuh di dalam ada juga satu nih. Kita tunjuk pakai apa ya? Nah, ini nih. Kita tunjuk pakai ini. Nah, ini ada lubang nih. Ini ada juga lubang nih. Nah, ya nggak jelas nih. Kita fokuskan. Nah, tuh Nah, ini ada lubang nih. Ini lubang ini menuju ke semburan piston ya. Ini menuju ke semburan piston. Nah, tadi sudah kita tes sebelum baknya dibuka tadi, rupanya memang nggak keluar dari sini ya. Dari sini nggak keluar, dari sini juga nggak keluar. Akhirnya menyimpulkan bak kanan ini kita buka. Nah, kita kembali lagi ke situ. Kembali ke bak kanan lagi. Nah, di sini sudah kita buka ya. Nah, di sini sudah kita buka. Nah, ini tempat pompa oli. Pompa olinya ini sudah kita buka. Nah, jadi ini masih tahap penelitian lagi, di mana salahnya, atau memang perpaknya yang bocor, atau memang bautnya gimana? Nah, ini rupanya teman-teman. Perpaknya ini sepertinya ini udah didobel nih. Nah, ini kesalahannya. Perpaknya aslinya satu, kok ini jadi dua nih. Nah, di sini kesalahan mungkin bisa jadi si as gigi pompa oli yang ada di sebelah kiri ini tidak nyambung ke sini ya, tidak nyangkut. Nah, di sini ada seginya, ada sendingnya di sini nih, dalam nih ya. Coba kita lihat. Nah, itu ya. Itu ada sending untuk masuk ke sini. Nah, masuk ke sini ya. Mungkin bisa jadi perpa ini terlalu tebal sehingga tidak bisa nyangkut ke sini. Jelas ya. Jadi ini sudah kita bisa simpulkan bahwa memang seharusnya tidak seperti ini perpaknya. Ini yang satu ini terlalu tebal ya. Yang satu ini terlalu tipis, jadi didobel. Nah, ini sudah jelas-jelas ini penyakitnya ada di sini nih. Ya, untuk pembuktiannya ini akan kita pasang kembali ya. Kita ambil perpak yang tipis, kita ambil yang baru. Kita ambil yang tipis saja, tujuannya supaya ini tidak merembes dengan memakai perpaknya. Nah, jangan kita double lagi seperti ini ya. Nah, ini kita buang perpak nih, kita ganti perpak yang baru tapi yang tipis. Selanjutnya kita pasang kembali. Setelah dipasang baru ditutup bak ini nanti. Setelah ditutup baru kita engkol dalam keadaan seperti ini ya, tapi diisi oli dulu ya. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini lubangnya. Jelas ya. Nah, kita lanjut untuk proses pemasangan.
Oke ya teman-teman, ini masih dalam proses, coba diengkol terus. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini baru keluar nih. Nah, ini semurannya. Mantap. Nah, tuh ya. Coba lagi. Ah, itu baru mantap, baru diengkol tangan tuh teman-teman, tengok. Ah, tuh ya, sabar lo. Belum kencang nih. Belum kencang. Ini ya, kita lihat. Ah, tuh ya teman-teman ya. Itu semurannya sampai ke situ, oke. Lah, jelas ya. Udah habis. Nah, jadi udah kelihatan seperti ini posisinya. Kalau tadi kan nggak mau diengkol sama sekali, sekarang kalau udah posisi seperti ini sudah bisa dipasang bloknya ya. Selanjutnya proses pemasangan blok. Setelah pemasangan blok ini nanti baru kita pemasangan deksel. Setelah pasang deksel baut 4 baru kita tes lagi di lubang sini ya. Nah, kita tes di lubang sini. Oke, kita lanjut pemasangan lagi. Jadi pesan kepada teman-teman ya semuanya, cara pengecekan oli seperti itu prosesnya. Untuk pembukaan bak tadi sengaja memang dibuka, tidak divideokan karena takutnya kepanjangan ya, kita skip aja tadi ya. Jadi pesan AC buncir bagi rekan-rekan yang mesinnya overhead atau panas, langkah pertama yang harus kita cek adalah sumbatan-sumbatan daripada oli yang ada di dalam lubang-lubang mesin tersebut. Itu ya, setelah pengecekan oli itu normal semua, berarti bukan kendala dari oli. Baru kita lari ke tahap kedua dan tahap ketiga. Nah, itu ya, jelas teman-teman ya. Nah, intinya overhead dan panasnya oli itu ada 3 bagian. 3 bagian, yang pertama tadi itu oli, yang kedua itu memang blok itu bisa jadi lemarnya miring atau bisa jadi lemarnya terlalu sempit ya, sehingga mengakibatkan gesekan antara ring dengan boring itu menjadi serat, nah, menimbulkan panas. Yang ketiganya, setelan klep itu terlalu tinggi, itu sangat mempengaruhi ya. Nah, itu sangat mempengaruhi ke panasnya mesin. Nah, nanti ini kita coba praktekkan lagi setelah pemasangan penyemburan oli ya. Nah, kalau sudah dipraktekkan nanti baru ketahuan panas sama enggaknya. Ini positif, sudah jelas tidak akan ada overhead lagi, tidak akan ada panas lagi. Panasnya memang kalau motor hidup panas tetap ada panasnya, tapi nggak akan sampai kena air sampai mendidih. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau yang ini dihidup sekian menit, disiram air itu langsung mendidih air di atas blok tuh ya. Nah, tuh. Nah, setelah itu ciri utama oli tidak mau ngalir. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Ciri utama oli tidak mau mesin ini cepat panas, ciri utamanya oli tidak berjalan, itu sangat mudah sekali ya. Bagaimana cara menyimpulkannya? Di antara blok dengan deksel ya, itu berbeda panasnya ya. Kalau oli itu tidak berjalan ya, yang terasa paling panas duluan itu adanya di bagian head ya, di bagian head, bukan di blok. Kalau menurut hitungan, kalau di blok itu panasnya 5, di deksel sudah 10 panasnya. Nah, seperti itulah kalau kurang lebihnya hitungan dari angka ya. Jadi panasnya duluan itu di head kalau olinya itu tidak mengalir. Jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan ya. Itu yang harus penting diingat sama rekan-rekan ya. Iya, ada di situ tasnya. Oke, kita lanjut ya. Inilah sudah pemasangan. Kita coba untuk pengecekan oli ya. Kita coba hidup ya untuk pengetesan oli, karena engkol tadi kurang kuat.
teman-teman ya. Ini keluar oli ya. Nah ini udah nyembur semua nih. Nah ini kelihatan nyembur semua ya. Terus kita lanjut terus. Nah seperti ini semburan olinya sudah bagus. Oke ya. Nah seperti ini. Nah itu cucur olinya ya. Nah ini mudah-mudahan awet dan dijamin. Oke itu saja ya, silakan dimatikan. Nah itu udah kelihatan ya teman-teman ya, olinya sudah keluar semua, ini ngalir nih sampai ke sini, dan ini udah basah semua. Ini tersiram juga, ini tersiram dan dari juga ya. Jadi kesimpulannya untuk rekan-rekan semua seperti ini untuk cara pengecekan oli dan cara pengecekan menelusuri panasnya mesin ya. Itu saja tutorial dari Asep Kuncir, semoga bermanfaat. Tolong di komen di kolom komentar kalau ada kendala apa-apa ya. Salam kuku ireng dari Asep Kuncir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.